Beberapa hari yang lalu gue diajakin sama Realme Indonesia untuk ngeliat handphone flagship terbaru mereka, yaitu Realme GT5. Ini adalah sebuah handphone flagship yang menurut gue salah satu dari flagship-flagshipnya Realme yang sangat menarik. Karena dia bawa banyak banget hal yang nggak biasa dimiliki sama handphone flagshipnya Realme. Apa aja tuh bang? Nah, sebelum itu gue akan unbox dulu box dari si Realme GT5 ini. Dari boxnya aja udah agak beda ya, karena dia ngebuka plastiknya itu nggak perlu pakai cutter lagi ya. Cuma sayangnya, kalau kalian perhatikan, ini adalah box dari China, bukan box resmi Indonesia. Di dalamnya kalian dapetin case warna hitam, buku-buku petunjuk, dan juga sebuah SIM card ejector. Ada juga kabel USB Type-C to USB Type-C dan sebuah power brick 240 watt. Ya, kalian nggak salah dengar, ini chargingnya 240 watt. Dan ini dia handphonenya. Pertama kali gue pegang handphonenya ini rasanya tuh kayak emang premium banget nih. Realme nggak bercanda ketika nge-build handphone ini. Realme GT5 itu hadir dengan material back body-nya itu terbuat dari kaca ya. Yang gue pegang ini yang warnanya silver, tapi ada juga satu varian lagi yang warnanya green. Untuk yang silver ini glossy, jadi akrab banget sama sidik jari. Sementara yang green itu lebih ke doff ya warnanya. Secara spesifikasi, ini tinggi banget nih. Gue bacain dulu ya, ini gue dapet contekannya nih. Snapdragon 8 Gen 2 5G flagship platform. Waduh, RAM-nya angkanya gede banget, 24 GB RAM ya. Mac mini gue yang ada di sini yang biasa gue pakai ngedit, malu dia. Cuma punya 16 GB doang RAM-nya. Gokil sih ya. Dengan kamera belakang utamanya itu pakai sensor Sony IMX890 dengan resolusi 50 megapiksel dan punya OIS, mantap sekali. Ini besaran sensornya 1/156 inci, nice. Juga dia menggunakan kamera IMX355 ultra wide camera dengan resolusi 8 megapiksel dan ada juga satu buah makro kamera GC02M1 2 megapiksel. Untuk kamera depannya dia pakai resolusi 16 megapiksel. Dan hasil kameranya kayak begini. Gua nggak bisa banyak bicara ya, tapi overall ini kameranya bagus banget. Meskipun agaknya untuk urusan saturasi, Realme agak menekan ke bawah nih. Jadi nggak terlalu high saturasinya, nggak terlalu tinggi. Dan untuk natural bokehnya ini gue suka banget. Beberapa foto gue ambil tanpa mode portrait dan bokehnya itu dapatnya chef kiss. Tapi ya gue nggak bisa komentar lebih lanjut. Sementara untuk videonya hasilnya kayak begini. Dia langsung gue bakal beli ke dia ya. Gak bisa gue kalau itu. Gue langsung beli dia sih. Beautify banget gak sih? Beautify banget. Orang tadi pas gue bikin Gue jadi cantik mas. nggak cantik sih, cuman Cantik mas. pakai banci aja. Oh my god. Yang menariknya, selain dari bodinya, itu juga ada di displaynya. Dia pakai display ukurannya 6,74 inci, resolusinya itu 1,5K, bukan cuma Full HD lagi. Jadi 2700 kali 1224 pixel dengan kerapatan pixelnya itu 450 ppi. Refresh rate-nya 144 Hz dan punya smart refresh rate ya. Jadi refresh rate-nya itu akan berubah tergantung sama apa yang ditampilkan sama si handphonenya. Peak brightness-nya ini udah flagship banget, 1400 nits, meskipun flagship zaman sekarang udah ada yang lebih dari 2000 nits, tapi ini udah pakai 1400 nits, which is good dan kayaknya bakalan aman untuk dipakai di luar ruangan. Dia juga memiliki color gamut 100% DCI-P3. Juga screen to body ratio-nya 93,7% dan ya dia punya instant touch sampling rate sampai dengan 2000 Hz. Ini kayaknya enak banget kalau kita bisa pinjem untuk gaming test ya. Baterainya 4600 mAh dan chargingnya kayak tadi gue bilang 240 watt flash charging. Itu gokil sih. Realme juga bilang kalau dia punya max cooling system ya, sehingga katanya harusnya handphonenya ini nggak panas. Ada beberapa gimmick yang menarik juga ya, yang terutama ini nih, ini namanya Pulse Light Pro yang kalian bisa atur-atur warnanya, kedipannya juga bisa kalian atur buat kalian yang suka, silahkan dipakai. Ini juga bisa berguna sebagai lampu notifikasi. Tapi kalau gua pribadi, sepertinya kalau gua pakai handphone ini akan gua matiin aja supaya dia tetap berasa low key dan elegan gitu. Wah. Oke, speakernya juga dual speaker, sudah memiliki sertifikasi Dolby Atmos, jadi ya begitulah. Sayangnya kemarin gua nggak bisa sempat nyetel speakernya, tapi
ya tebak-tebakan gue speakernya sih harusnya oke gitu. Nah, itu dia Realme GT5. Sekarang untuk harganya itu murah banget, Pak. Sekitar 7-8 jutaan. Tapi di China, bukan di Indonesia. Karena handphone Realme GT5 ini nggak masuk ke Indonesia. Kenapa? Silakan kalian tanya ke Kementerian Kominfo dan Kementerian Perindustrian. Karena konon katanya ya, dengar-dengar Realme bilang nggak bisa masuk nih buat tahun ini. Karena aturan TKDN itu naik ke 35% dan juga, ini masalah banget ya, semua handphone flagship itu harus dirakit di Indonesia. Which bisa bakalan naikin harganya tuh bakal tinggi banget. Mungkin sampai di atas 10 juta gitu. Makanya ya mereka lagi bersiasat nih untuk ngebawa Realme GT series berikutnya di tahun depan untuk masuk secara resmi ke Indonesia. Kalau gua sih ya, gua udah yakin banget flagshipnya Realme kayak Realme GT5 ini itu bakalan banyak digandrungi gitu ya. Meskipun kalau urusan dibeli sih nggak tahu, tergantung kondisi ekonomi warga Indonesia gitu. Tapi ini adalah handphone yang menarik banget. Gua nggak sabar nunggu GT6 mungkin atau kelanjutan dari GT3 Neo yang kemarin ya, ya gitulah pokoknya GT lah. Di tahun depan itu bakalan dimasukin sama Realme ya. Nanti kita tagih lah janjinya Realme ya di tahun depannya, insya Allah ya. Oke, itu aja video dari main lagi untuk Realme GT5. Dan terima kasih Realme udah ngajakin gue megang-megang meskipun cuma 2 jam. Jadi nggak bisa banyak yang diceritain, cuma gitu doang yang bisa gue ceritain. Ya, gue pamit ya. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.